Kota Jakarta diguncang oleh serangkaian kasus orang hilang. Banyak wanita muda, terutama dari pedesaan, lenyap tanpa jejak. Polisi yang dipimpin oleh Komisaris Utama Adi yang tekun menemui jalan buntu. Semua kasus memiliki kemiripan yang aneh. Para korban dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, lalu menghilang setelah bertemu dengan agen perekrutan yang tampak sah. Penyelidikan menemui hambatan besar. Jejak selalu terputus setiap kali mereka mendekati para pelaku. Adi merasakan urgensi pribadi. Istrinya, Soraya, adalah seorang aktivis sosial terkemuka yang sering bekerja dengan wanita-wanita rentan. Ia adalah sumber dukungan yang konstan, dan Adi menceritakan rasa frustasinya tentang kasus ini kepada istrinya, Soraya, dengan jaringannya yang luas. Bahkan menawarkan bantuan dengan mengumpulkan informasi dari kontak-kontaknya. Suatu malam, Adi menerima sebuah petunjuk anonim. Pesan itu berupa kode rahasia yang ia kenali dari berkas kasus lama. Kode itu membawanya ke sebuah gudang tersembunyi di pinggir kota. Di dalamnya, ia menemukan pemandangan yang mengerikan. Puluhan wanita ditahan, paspor mereka disita, menunggu untuk dikirim ke luar negeri. Penggerebekan itu berhasil, tetapi para pelaku utama sudah melarikan diri. Bukti yang mereka temukan mengarah pada sebuah jaringan perdagangan manusia yang canggih. Ketika Adi dan timnya menyelidiki lebih dalam, mereka menemukan sebuah jaringan perusahaan palsu dan dokumen-dokumen palsu. Semuanya mengarah kembali pada satu dalang. Semakin dalam mereka menggali, semakin tidak menyenangkan kebenaran itu. Jejak uang dan log komunikasi terenkripsi, semuanya mengarah pada satu orang, Soraya, istrinya. Adi tak percaya. Ia mengonfrontasi Soraya dan kebenaran terkuak dalam pengakuan yang mengerikan. Soraya adalah pemimpinnya, menggunakan posisinya dan jaringan sosialnya sebagai kedok untuk kegiatan kriminalnya. Ia mengaku telah mengatur penghilangan para korban, memanipulasi kepercayaan suaminya untuk selalu selangkah lebih maju dari hukum. Para korban dipikat dengan janji-janji palsu hanya untuk dijual menjadi buruh paksa dan kondisi tidak manusiawi lainnya di luar negeri. Pengungkapan itu adalah pukulan ganda bagi Adi. Ia tidak hanya dikhianati oleh orang yang paling ia percaya, tetapi ia juga menyadari bahwa cintanya padanya telah membutakannya dari kebenaran. Soraya ditangkap dan sindikat itu dibongkar. Para korban berhasil dikembalikan dengan selamat kepada keluarga mereka. Tetapi bekas luka tetap ada. Kasus ini yang kini menjadi skandal nasional, menjadi pengingat suram tentang bagaimana kekuasaan dan kepercayaan dapat diputarbalikkan untuk tujuan yang paling jahat. Adi, meskipun dielu-elukan sebagai pahlawan, ditinggalkan untuk memungut puing-puing kehidupannya yang hancur. Sebuah bukti bahwa kejahatan seringkali bisa bersembunyi di tempat yang paling tak terduga. Pada akhirnya, kasus sindikat perdagangan manusia ini menjadi cerminan pahit tentang sisi gelap kekuasaan dan kepercayaan Komisaris Utama Adi yang selama ini mengabdikan hidupnya untuk kebenaran, harus menghadapi kenyataan bahwa kejahatan terbesar datang dari orang yang paling ia cintai. Kisah ini bukan hanya tentang pengungkapan sindikat kejam, tetapi juga tentang pengkhianatan yang menghancurkan, di mana kebaikan yang ditampilkan di depan umum ternyata hanya topeng untuk kejahatan yang tersembunyi. Kisah Adi dan Soraya mengajarkan kita bahwa kejahatan bisa bersembunyi di balik wajah yang paling tidak terduga.
Bahkan di dalam lingkaran kepercayaan terdalam, ini adalah pengingat bahwa di dunia ini tidak semua yang terlihat baik itu benar-benar baik. Dan bagi Adi, meskipun ia berhasil membongkar sindikat tersebut, kemenangan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Hancurnya kepercayaannya pada orang lain dan kehancuran hati yang tak bisa diperbaiki.